Ketika harga saham makin naik tinggi, harus semakin sedia cash bukan untuk beli di atas, tapi semakin kita jual dikit-dikit. Tipsnya gimana menghadapi market bearish? Sebenarnya sangat mudah sekali. Di saham kan pasti ada bullish, ada bearish. Yang namanya bearish itu bukan selalu downtrend. Bearish itu bisa jadi dia sideways, itu juga bearish. Nah, kalau kita perhatikan bearishnya ini penyebabnya apa? Yang pertama karena potensi kenaikan suku bunga. Potensi kenaikan suku bunga kan udah terantisipasi sebelumnya ya. Istilahnya tuh nggak kaget-kaget lagi gitu loh. Cuman memang kemarin yang agak-agak di luar ekspektasi itu kenaikan suku bunga Bank Indonesia. Sehingga memang pasar saham juga beberapa waktu kemarin sudah kita perkirakan bakalan turun di bulan Oktober ini setelah naik lumayan signifikan dari 2020 sampai dengan 2023 terutama saham-saham big banks-nya. Maka yang perlu dilakukan saat pasar bearish sebenarnya nomor satu yaitu dengan cara selalu sedia cash. Sedia cash ini bukan ketika bearish, sedia cash ini setiap waktu. Bahkan ketika harga saham makin naik tinggi justru malah sebenarnya kita harus semakin sedia cash bukan untuk beli di atas tapi semakin di atas semakin kita jual dikit-dikit. Sebagai contoh, ada beberapa saham yang naik kencang terus seperti AMMN dan Brand. Semakin naik tinggi sebenarnya prinsipnya semakin dijual di atas, bukan semakin dibeli. Tips yang kedua adalah tunggu sampai dia mencapai level bottom. Waduh, gimana caranya tahu bottomnya? Kita tidak pernah tahu bottom market jika bentuk candlenya tuh masih turun. Kita bisa tahu bottom market jika candlenya semakin mengecil atau mulai ada tanda reversal. Reversal tuh candlenya udah mulai ngekor. Misalkan dia turun besar, turun menengah, turun kecil. Nah, turun kecil ini bisa ditandai dengan body candle kecil, kemudian dia ngekor di bawah. Atau keluar satu candle hijau di situ. Nah, reversal seperti itu sifatnya jangka pendek untuk swing trading. Dan biasanya dimanfaatkan jadi kesempatan untuk buy on weakness. Itu yang kita ajari juga di workshop Super Trader. Kemudian, reversal yang lebih kuat itu biasanya ditunjukkan dengan adanya chart pattern. Diawali dengan candle, dilanjutkan dengan pattern reversal. Mungkin teman-teman yang udah belajar di workshop Super Trader dan udah jadi member kita lama tuh udah ngerti ya. Tips yang ketiga sebenarnya yang paling penting itu money management. Kalau tahu marketnya mau turun, terus ngapain masih ada saham pilihan? Loh, karena itu tadi kita track reversalnya dalam jangka pendek. Itu pakai candle. Kalau kita nggak rekom, dia naik, kehilangan peluang juga. Nah, caranya gimana? Dalam kondisi market yang bearish, masih sideways atau masih turun, ada sedikit tanda reversal. Reversalnya baru reversal candle yang diatur porsi tradingnya. Tanda reversal yang pertama. Ini candlenya turun besar, hitam ya, hitam atau merah. Masih jatuh. Nah, kalau kayak gini jangan dibeli. Nah, kalau dia jatuh lagi, misalkan hari ketiga, dia jatuh. Terus dia naik, terus dia turun lagi. Misalkan dia membentuk candle seperti ini. Jadi open di sini, dia turun, dia naik, terus dia turun lagi, naik lagi, terus dia membentuk candle seperti ini. Ini adalah tanda reversal. Jadi pas siang hari, open di sini, sempat naik dikit, putih candlenya, terus sempat turun. Nah, pas turun, itu kan siang hari dia sempat membentuk candle seperti ini nih. Kemudian pas dia naik, dia bisa bentuknya kayak gini. Jadi, dia turun dulu, terus pas dia naik lagi, maka bentuk candlenya bisa jadi seperti ini. Nah, ketika terjadi seperti ini udah mulai keluar ekor begini. Ini boleh spekulatif buy on weakness untuk swing trader dan juga memperhatikan apakah dia ada di dekat level support atau enggak. Terus lanjut nih, misalkan sore harinya, ternyata dia naik lagi loh dari yang tadinya dibuka di sini, naik, terus turun, naik di sini, bentuknya kayak gini, sampai di sini, ya kan, bentuknya kayak gini, terus kemudian dia naik lagi. Nah, sampai di sini. Malah jadinya putih. Ini tanda reversal. Tapi kamu belinya, itu M-trade biasanya, itu nggak nunggu kayak gini. Biasanya, kita bisa nyolong start di sini. Maka dari itu, tadi kalau ada yang bilang, M-trade belinya selalu breakout. Enggak, kita tuh sebenarnya yang swing trading, bisa buy on weakness juga. Dan juga untuk yang jangka menengah, kita bisa buy on retracement juga, gitu loh. Nah, jadi perhatikan di sini. Ini adalah tanda reversal pertama untuk swing trading. Dan harus dikombinasi sekali lagi dengan support resistance. Jadi akan lebih bagus ketika misalnya di sini kena MA besar atau support besar sehingga dia mantul. Dia gerakannya ini tanda cenderung bisa mantul. Nah, apakah signal seperti ini selalu akurat? Kadang-kadang akurat, kadang-kadang tidak. Caranya tahu gimana untuk dia akurat atau enggaknya? Biasanya kita lihat volume perdagangan. Jika di sini volume perdagangan merahnya tinggi, volumenya tinggi dan ini juga tinggi, biasanya pantulan di sini sifatnya sangat temporer sekali
atau jangka pendek. Maka dari itu saham-saham seperti ini kalaupun kita beli, ini hanya untuk jangka pendek aja atau untuk swing trading aja. Jadi saham-saham seperti ini yang juga masih rawan atau rentan dia turun lagi, kena cut loss. Contohnya apa? Contohnya beberapa waktu yang lalu itu ada Arto. Arto tuh kayak gini, dia udah naik, nah kita udah beli, terus naik dikit dia bisa turun lagi sampai breakdown lagi. Kalau gitu, kita mau deh tanda reversal yang lebih solid. Gimana dong tanda reversal yang lebih solid? Oke, ini tadi candle merah atau hitam. Ini candle merah atau hitam. Tiba-tiba ada candle reversal misalkan begini. Nah, terus seandainya nih dia naik, tiba-tiba hijau atau putih. Terus kemudian dia hijau atau putih lagi. Ternyata dia turun lagi. Nah, ini berarti dia udah masuk masa sideways. Ditunggu di sini. Kalau masih di atas garis ini masih nggak apa-apa. Oke, terus kemudian kita perhatikan ketika dia naik, ini volumenya gimana? Apakah volumenya cukup bagus, cukup tinggi, atau volumenya justru malah kecil-kecil? Kalau volumenya kecil-kecil dibandingkan yang sebelumnya, itu gimana? Berarti dia naiknya masih belum ada powernya. Kalau jangka menengah, biasanya kita tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan satu candle ini aja, tapi kita melihat berdasarkan pattern. Jadi kita akan lihat lagi nih, oh ternyata dia naik volumenya lumayan loh, terus pas dia turun volumenya kecil. Nah terus pas dia naik lagi di sini, ini volumenya agak-agak lebih tinggi lagi dibandingkan yang pas turun. Ini sebenarnya ada tanda akumulasi. Beberapa saham patternnya terlihat sempurna seperti ini, beberapa tidak seperti itu. Akhirnya dia akan membentuk satu masa sideways atau konsolidasi seperti ini. Ini terjadi pada beberapa saham dan kadang-kadang M-Trade belinya pas breakout di sini. Kadang-kadang enggak loh, kadang-kadang nyolong start di sini. Saya ingat banget saham ESA yang kita sempat multi bagger itu kita dapatnya di bawah gitu. Aku mau summary lagi untuk mengantisipasi market bearish. Yang pertama, selalu punya cash baik dalam kondisi market naik ataupun kondisi market lagi turun ataupun sideways. Tips yang kedua adalah mengerti tanda reversal ketika trading. Meskipun ada tanda reversal, bisa jadi tanda reversal itu berhasil, bisa jadi tidak berhasil. Misalnya terjadi false pantulan candle dalam swing trading. Bisa terjadi false breakout di dalam jangka menengah. Mana yang lebih akurat? Pastinya yang jangka menengah, karena signalnya udah lebih besar time frame-nya. Kalau swing trading, itu signalnya masih sangat temporer. Maka dari itu, sebaiknya kalau masih pemula, pilihnya yang jangka menengah. Tips yang ketiga, mengantisipasi probabilitas market naik itu sebenarnya masih 50-50 atau lebih rendah. Maka, kalau kamu trading pada saat market lagi bearish, antara tidak beli, atau kalau mau ngikut beli, porsinya dikecilin. Biasanya 20% jadi 10% jadi 5%. Stock pick aja tidak cukup. Kalau cuma ngelihat stock pick, wah kok stock pick ini jangka pendek cut loss kan udah dikasih tahu bahwa jangka pendek itu resikonya lebih besar, terutama ketika market lagi sideways, lagi bearish.